Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kalian akan pembelajaran tema 1 subtema 2 BB4. Nah, sebelumnya silahkan kalian berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza si'ta sahla. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku semuanya, kalian bisa melihat halaman 62 pada buku paket kalian. Kemudian kalian membaca teks ya. Bacalah teks berikut dengan seksama akibat tidak sarapan. Nah, kalau sudah dibaca semuanya ya, kemudian kalian mencoba untuk mengerjakan ya. Ayo pahami dan jawab. Jadi anak-anak menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar ya. Nomor 1, coba dibaca terlebih dahulu ya. Pada futsal dilaksanakan pertandingan hari pagi. Nah, pertama itu subjek atau pelaku ya. Kalian lihat mana ya? Nah, ketemu ya. Pertama itu pertandingan. Terus dilanjutkan dengan kata futsal. Dilaksanakan pada pagi hari. Betul ya? Kemudian yang kedua, karena pingsan Wahyu tidak sarapan. Mana pelakunya? Pelakunya adalah Wahyu, berarti Wahyu nomor 1 ya. Wahyu, kemudian pingsan. Nah, mengapa pingsan? Karena tidak sarapan. Kemudian nomor 3, energi makanan membutuhkan aktivitas dari tubuh. Kalimat yang benar adalah, kalian perhatikan, kalian rangkai-rangkai ya, kalian coba. Nah, ketemu kata pertama adalah aktivitas tubuh membutuhkan energi dari makanan. Bisa ya?
Selanjutnya nomor 4, untuk dan bagus, sarapan, kesehatan, sangat, pertumbuhan. Yang mana kira-kira ya nak ya? Yang pertama ya. Kata pertama adalah sarapan, sangat, bagus, untuk, kesehatan, dan pertumbuhan. Selanjutnya nomor 5, tubuh membuat berolahraga sehat, kuat, dan. Yang mana kalimat kata pertama? Berolahraga membuat tubuh sehat dan kuat. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan halaman 63. Kalian akan belajar membuat kalimat tanya ya dari jawaban. Jadi ada sebuah jawaban, kemudian kalian membuat kalimat tanya ya. Nah, contoh ya, kata tanya itu siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa ya. Nah, jadi kalimat tanya itu akhir kalimat diberi tanda tanya. Contoh ya, kalimat tanya dengan kata apa ya, atau siapa, itu menanyakan pelaku. Jawabannya ketika ada kata siapa, itu jawabannya adalah orang atau pelaku suatu tindakan ya. Kemudian kapan itu menanyakan peristiwa terjadi. Jawabannya nanti bisa jam, tanggal, bulan, tahun. Kemudian kata tanya di mana, kemana, dari mana, itu menanyakan tempat ya, suatu peristiwa. Kata tanya mengapa ya, itu menanyakan alasan atau sebab peristiwa terjadi. Biasanya jawaban diawali dengan kata karena atau sebab. Kemudian bagaimana, itu menanyakan cara atau proses peristiwa berlangsung ya. Bagaimana proses pembuatan tempe, nah itu contoh ya. Kemudian berapa, itu menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Paham ya anak-anak ya? Contoh, kalian lihat nomor 1. Kelas 3A diwakili oleh Ahmad, Wahyu, Ari, Denny, Yohan, dan Surya. Kalian lihat di sini jawabannya adalah orang ya, atau pelaku ya. Jadi kalimat tanya itu diawali dengan kata siapa atau siapakah. Kemudian dilanjutkan siapakah. Kalau jawabannya kelas 3A diwakili oleh ya, berarti kalimat tanyanya adalah siapakah yang mewakili kelas 3A. Contoh seperti itu. Kemudian kalian lihat nomor 2, kalimat tanya. Jawabannya pertandingan futsal diadakan di SD Mentari Pagi. Diadakan di SD Mentari Pagi. Berarti jawabannya tempat. Kalau jawabannya tempat, berarti kata tanyanya dengan, silahkan coba ya, kalian kerjakan untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian bisa kalian kirim jawaban kalian ke GCR. Paham ya anak-anak ya? Kemudian amati gambar berikut, tulislah manfaat aktivitas tersebut bagi pertumbuhan tubuh. Nah, manfaat bagi pertumbuhan tubuh apa itu? Ada seorang anak kecil yang sedang minum susu ya. Silahkan coba kalian kerjakan.
Kemudian, ayo lakukan, silahkan beri tanda centang. Mana makanan ini yang tidak baik untuk pertumbuhan? Ya, tulis alasanmu di buku tugasmu ya. Kemudian kalian kirim ke GCR. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, kita lanjutkan muatan PPKN. Bacalah cerita berikut dengan seksama, yang judulnya adalah menghormati perbedaan. Pagi ini pelajaran olahraga, murid-murid berolahraga dengan melakukan permainan dalam bentuk lomba, yaitu lomba permainan tahapan gerakan pada pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu merangkak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan, 3 murid bertanding. Pada perlombaan pertama, Kemal memenangkan perlombaan. Meskipun murid-murid yang lain kalah, tetapi mereka menerima kemenangan Kemal dengan lapang dada. Kemal memenangkan perlombaan karena memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih dari murid yang lain. Hal ini dikarenakan setiap anak mengalami pertumbuhan tinggi dan berat serta perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Setiap orang harus bersikap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan atau kekurangan. Bersikap menghargai perbedaan tersebut merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan sesuai bacaan. Nomor 1. Lomba apakah yang dilakukan ketika pelajaran olahraga? Lomba apa yang dilakukan? Kalian lihat pada paragraf pertama, sudah ketemu? Jawabannya, lomba permainan tahapan gerakan pada pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu merangkak, berjalan, dan berlari. Nomor 2, siapakah yang memenangkan perlombaan? Siapa tadi? Kalian lihat pada paragraf kedua. Yang memenangkan perlombaan adalah Kemal. Nomor 3, bagaimana sikap murid lain yang kalah? Tetap menerima kemenangan Kemal dengan lapang dada. Nomor 4, bagaimanakah sikap yang benar terhadap perbedaan di antara teman? Sikap yang benar apa anak-anak? Tetap harus menghargai orang lain ya. Sila keberapa yang sesuai dengan sikap saling menghargai perbedaan? Terakhir ya, kalimat terakhir itu ya. Sikap yang sesuai dengan sikap saling menghargai perbedaan itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tulislah B jika sikap ini benar dan S jika salah. Nomor 1, Dita berteman dengan Adit meskipun berbeda kebenaran. Benar atau tidak? Misalnya, Dita gemar bermain badminton sementara Adit gemar bermain sepak bola. Tetap benar ya anak-anak ya. Berarti harus berteman ya. Kemudian nomor 2, ketika berdiskusi, Arif selalu menghargai pendapat teman-temannya. Betul ya nak ya? Jadi harus menghargai perbedaan, menghargai pendapat ya. Beda pendapat tidak apa-apa ya, tidak boleh bermusuhan. Kemudian yang ketiga, ketika berjalan melewati orang tua, Arbi bilang permisi dan bersikap sopan. Benar ya anak-anak ya? Nomor 4, Dinda tidak pernah izin kepada orang tua ketika pergi bermain. Nah, ini tidak benar ya, salah. Jadi kalau akan pergi bermain itu harus minta izin. Nomor 5, Andri memaksa sahabatnya untuk menyukai makanan yang dia suka. Itu juga sikap yang salah. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, ayo bereksplorasi ya, bacalah cerita berikut dan jawablah pertanyaannya. Kalian lihat ya, kalian baca.
Ketika olahraga lompat tinggi, Dian sering kesulitan. Dian tidak bisa melompat setinggi yang ditentukan. Teman-teman yang sudah bisa melakukan lompatan tidak ada yang menertawainya. Teman-teman malah memberi semangat agar Dian bisa melompat. Sikap apa yang dicontohkan oleh teman-teman Dian? Sesuai dengan sila keberapa sikap tersebut? Bisa ya anak-anak ya? Sikap yang dicontohkan oleh teman-teman Dian adalah menghargai perbedaan, saling menyayangi ya. Kemudian sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua dari Pancasila. Paham ya anak-anak ya? Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bu Dewi. Banyak salah Bu Dewi minta maaf. Tetap semangat dan jalankan kerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya.